kami bade berkooperasi tekeng kasbon kade. Parantos, Bu. Parantos? Koperasi sekolah. Koperasi sekolah. Sami abdi ge nyicilnya. Sampurasun. Dengan salah satu kenapa sisa LS Paswan, DHS, SMK Pasundan ini Ku jalan bruk Pemirsa, alhamdulillah bruk-brak di dadangat ayeuna tos dibuka sapertos biasa kurang-rengan ti LS Paswan SMP JHS SMP Pasundan Hiji Bandung. Pimpinan Bapak Nana Mulyana SPDM SI. Anu masih kena ngejaga sekolah? Masih. Parantos ngalaksanakeun ya kurban. Oh, kurban. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, kumaha ieu dara manggu di studio kaep kalau di pacacet aja. Damangnya alhamdulillah ditepangkeun deui sapertos biasa ti lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung dina acara nu maneh nyaeta Brukbrak Wilujeun Nyak Seni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mibutuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan. Rakyat jeung pamarentah harus wajib Kedah brukbrak cenah Kang Yudi Jumohon ceuk. kumaha kamari usum kurban Usun. kurban Kurban. kengeng itu kengengnya Kurban nyatenya liburan. mumpung liburan naon cenah tema kang dinten ayeuna Koperasi dan UMKM koperasi dan UMKM masa pandemi gitu anu masa pandemi tah aya kosipanya hartina transparansi cirina demokrasi sajalan reformasi urang tetep ngahiji ku jalan bruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Daramang. alhamdulillah pangestu. Teu nya. Abi panjang-panjang seuri. Abi rada empret-empret seuri oge. Ieu gara-gara teka bagian daging atau tapi kumaha nya? Pina teh teka bagian sate. Aduh. Atuh. Kamari jantan panitia kurban. Jantan. Oh, abi susu lumputan. Sieun dikurbankeun.
meh bagja. Siap. Ieu face shield-nya. Tapi da kumadenya urang teh kedah protokol kesehatannya kumargi pandemi Covid-19 teh acan lekasan. Janten masih keneh nyarengan urang pamirsa. Kumaha daramang pamirsa? Alhamdulillah bruk-brak dina dangat ayeuna tos dibuka sapertos biasa ku reng-rengan ti LS Paswan SMP JHS SMP Pasundan Hiji Bandung. Waras bisa. Pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI. Anu masih kena ngejaga sekolah? Masih. Paling parantos ngalaksanakeun ya kurban. Oh, kurban, alhamdulillah. Sapertos biasa. Laras. Aya sisindiran. Kumaha ulah. Ieu mah rincik-rincangnya. Henteu jalan-jalan, tapi rincik-rincangna ya 3. Cikan. Rincik-rincang. Laras. Teh Sasa ngalabatako. Sidik pisan dinten Salasa Kang Iko. Hiji, aya 3 kan ya? Hiji. Nu kadua. Anu kadua ayeuna spesial pisan. Kumaha tah? Spesial pisan kumargae nuju Milangkala. Tah. Nuju hut. Nuju hut, tapi lain itu. Rincik-rincang. Laras. Kang Ala Meser Bajigur. Alah. Sidik pisan. Kumaha? Wilujeng Milangkala Kabupaten Cianjur. HBD WATB. Wish you all the best. Duh, yuk. Aduh, aya deui hiji deui. Kumargi jejar. Kelanya. Oh, nya, siap. Rincik-rincang. Laras. Teh Ala nuju kana Tarasi. Kumaha tah? Sidik pisan. Wilujeng Milangkala Koperasi. Nah. Tadi yang ada mal batakot. Kan ayeuna teh janten koperasi oge janten simpan pinjam sanes. Janten kan ieu para UMKM oge aya kolaborasi ieu teh, aya sinergitas. Nah, kumargi ayeuna ngangkat jejerna nyaeta tantangan koperasi dan UMKM di Jawa Barat pasca pandemi. Kasbon. Oh, kasbon. Nya tiasa kasbon, tapi nya syaratna engke urang ulam heula. Yo pisan. Aya 4 sareng Kang Iko aya 5. Nya. Nah, anu munggaran. Nah, jenazah selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji MM. Waalaikumsalam Rampes. Ayo Bapak Na UMKM dan Koperasi Provinsi Jawa Barat. Jadi upami Pak tadi aya nu bade kasbon cenah. Ieu bade kasbon ka Bapak langsung antar kumaha. Kesopan cenah. Sok mangga Bapak lihat aturan lingging ke urang ngobrol nya kumaha carana kasbon nya. Kumaha carana kasbon, urang 2 tahun tos kalimpungan nya. Aduh, anu kadua, salajengna jenna teh selaku praktisi koperasi Ikopin University Bapak Dr. Haji Sugianto MSc. Waalaikumsalam. Rampes. Aduh. Iya, Ikopin Jatinangor apa nya berarti? Iya, Ikopin University. Ya, Ikopin University nya. Iko gede. Mangga di aturan linggi, Pak. Merah deh cepet tuh nya mun Iko gede. Iko gede eta Ikopin, nah abi Iko gede. Siap. Kawas ya upami abi tos kurusnya. Salajengna tah ieu upami tadi aya Bapak Kadis teras oge ieu teh aya ti Ikopin University ayeuna ieu anu pelaku UMKM tekstil dan fashion Ibu Suratmi. Aya bisik-bisik cenah. Hoyong meser bahan. Oh, kalem. Jantan engke kerlap-kerlipna henteu kieu we. Oh, mohon. Siap. Tinggal kontak. Pan aya nu madeu masihan modalna. Ayo masihan modal. Mohon. Laras pan. Siap aturan leungit, Bu. Hatur nuhun. Tuh, hoyong modal ulah kasbon teuing. Rame teh modalnya jadi ulah kasbon teuing. Nah, salajengna selaku ekonom Unpad Bapak Asep Mulyana.
Gusti Salamat. sumangga linggih di haturana. Iya pisannya. Anu masihan modal aya. Anu ngalakonan kasbon aya. Ya. Passion aya passionnya ekonom tos aya. Terus oge praktis oge tos aya lah di Ikopin University. Ayeuna abdi bade calikeun lah nya. Aduh. Turun. Saputos biasa. Ieu aya tayangan khusus anu tos disaogikeun ku Ais Pangampi, Brukbrak TVRI Jawa Barat. Aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia menjadi berkurang dan berdampak pada menurunnya pendapatan. Berdasarkan hasil survei sosial demografi dampak COVID-19 tahun 2020, adanya penurunan produk domestik bruto (PDB) seperti pada tahun 2020. Pada triwulan pertama, PDB mengalami penurunan sebesar 2,41% dan pada triwulan kedua menurun 4,19%. Penurunan pendapatan sangat dirasakan oleh pekerja di sektor perdagangan dan reparasi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang dalam hal ini didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Secara umum, UMKM memiliki manajemen berdiri sendiri, modal yang disediakan sendiri, daerah pemasaran dalam lingkup lokal, memiliki aset perusahaan yang kecil, serta jumlah karyawan yang terbatas. Ketika pandemi ini berlangsung, mayoritas UMKM memiliki cadangan modal yang terbatas untuk melanjutkan aktivitasnya. UMKM juga memiliki ruang produksi yang terbatas sehingga protokol kesehatan pun sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu, sudah seyogianya bagi pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk memulihkan aktivitas ekonomi, khususnya UMKM, sesegera mungkin. Hal terpenting yang perlu dalam pemulihan ekonomi ini adalah kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Akankah pasca pandemi ini berdampak jangka panjang pada ekonomi dan menunjukkan regresi, jatuh ke dalam resesi panjang, atau ekonomi akan terkena dampak selama 6-12 bulan atau lebih dan akan mengalami stagnasi atau menunjukkan pertumbuhan yang lambat sesudahnya? Atau sikap optimisnya adalah ekonomi akan pulih dalam 2-3 bulan dan tumbuh sama atau lebih kuat dari sebelum COVID-19. Dengan ayeuna sapertos tadi rincik-rincang atau napesi sindiran 12 Juli ulah seuri eta geuranya 12 Juli ayeuna teh nuju Milangkala koperasi teh anu ka 75. Wah, wilujeng Milangkala nya. Tapi bade ka Pak Kadis ti payun Pak Kadis. Ya Milangkala anu ka 75 koperasi. Temana teh kan biasana upami unggal tahun aya temana. Upami dina tahun ayeuna temana naon Pak? Turun Kang Iko. Kang Iko Suriko. Tuh Iko Suriko. Iko Suriko. Urang Sunda mah sok kitu atuh. Janten Ikopin Iko Suriko. Tema teh aya duanya. Aya anu nasional, aya anu Jabar. Kalaresan anu dinten ieu pisan kaping 12 Juli ulang tahun koperasi anu ka-75. Sasarengan ti nasional sareng oge Jawa Barat. Anu ti nasional anu eta teh temana transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan. Dan tagline-nya adalah ayo berkoperasi. Tah eta teh disambut ku Jawa Barat katanya. Naon atuh Jawa Barat ya mengembangkan zilenial copreneurship menuju koperasi modern untuk Jabar juara. Jadi hari Jawa Barat mah kedah jantan juara wae. Juara teh kahiji, hari kadua mah runner up katiluna juara katilu. Jantan koperasi Jawa Barat mah kedah juara. Nah, jadi sajalan di pusat anu ekonomi berkelanjutan, transformasi ka Jawa Baratna kumaha kita mengembangkan koperasi di kalangan generasi milenial. Jantan anu ayeuna kan kesana teh koperasi jadul, koperasi ketinggalan zaman. Padahal ayeuna mah
eta teh hanya isu da fakta nama ternyata pelaku koperasi aya nama tos generasi muda. Santren juga dampakna tinu kopi teh aya positifna. Ya. Jadi selama ini mah konvensional wae nya, tradisional wae. Tah ayeuna mah tos robih transformasi teh kana ekonomi digital. Ekonomi digital kan teu tiasa anu sepuh-sepuh atuh da tos jadul. Pada saat harus berpikir dia untuk bagaimana memanfaatkan digital koperasi berbasiskan digitalisasi nang beneran generasi muda atuh anu akan tumbuh. Matakna dinten tadi kolaborasi antara kementerian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Ikopin University ngayakeun acara. Alhamdulillah Pak Menteri hadir di sekaligus juga tadi teh launching Ikopin University. Jadi memang kita mah teu tiasa nyarira jalan teh. Kedah kolaborasi antara akademisi, bisnis, komunitas bisnis, sareng government gitu kan, sareng media. Namina teh anu terkenal teh A, B, C, G, N, akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media. Jadi kan kedah sasarengan apalagi di momentum ayeuna. Dan sesuai dengan visi Jawa Barat, Jabar juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Kolaborasi anu paling penting nama jantan ya zilenial teh koperasi lah jantan upami koperasi teh upami kapungkur mah asa anu kolonial we jeung kolonialnya aya nama langkung ti milenialnya teh zilenial teh ya jantan kumacarana ieu teh ngenalkeun ka para generasi Z atau napi oge para milenial zilenial yang koperasi teh luar biasa. Tah upami update di Jawa Barat kondisi koperasi sekaligus lah UMKM kumaha Pak? Ya, janten ari jumlah nama seueur. Jadi se-Jawa Barat teh jumlah koperasi teh aya 27 ribuan. Mung anu aktif teh mung aya sekitar 50 dugi ka 60%. Ieu tantangan kanggo Simkuring selaku kepala dinas. Termasuk juga UKM. Jadi UKM di hasil sensus teh aya sekitar 4,6 juta. Tapi prediksi kadieu ku ayana bantuan produksi usaha mikro naik tiba-tiba si UKM teh. Dugi ka 5 juta dan diprediksi 5 juta langkung di 2022. Jantan memang ayeuna oge nuju aya pendataan lengkap mengenai UMKM. Jadi dinu informal seueur tumbuh, terus dinu pabrik kamari dampak dari pandemik itu kan perusahaan banyak yang merumahkan. Ya karyawannya itu juga jadi entrepreneur. Jadi pasti bisnis akan berkurang karena saingan nambih Bu. Ya. Termasuk di bisnis fashion, terus ada yang lain-lain lah. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun berdasarkan data makro sebetulnya sudah ada peningkatan. Karena dibatasinya mobilitas sudah mulai dikurangi. Gitu kan mal-mal juga sudah biasa seperti biasa ya, tidak ada lagi pembatasan kecuali dengan pembatasan ya harus pakai peduli lindungi gitu, apalagi sekarang ditambah lagi dengan booster ya. Mulai saat ini gitu sudah kembali untuk kegiatan-kegiatan harus pakai booster lagi karena ternyata ada peningkatan. Mudah-mudahan tidak berlanjut lah ya. Kita juga ekonomi sudah mulai bangkit walaupun memang harga-harga jadi rada naik gitu. Kita sekarang sudah mulai begini, tadi Pak Menteri juga menyampaikan kan ada lagi karena inflasi agak sedikit bernaik ini ya, karena belanja kita, pendapatan kita dengan hari Idul Adha, Lebaran dan lain-lain meningkat gitu. Masyarakat juga selama ini sudah menyimpan dananya, tapi tiba-tiba sekarang mobilitas tinggi ya belanja. Selain kemarin mah kebutuhan pokok ya, makanya untuk UKM yang di kebutuhan pokok meningkat gitu, khusus di pertanian meningkat. Alhamdulillah, walaupun kemarin data kami 2020, 2021 80% pendapatan UKM menurun, apalagi sekian ribu yang di kreatif juga menurun, tapi bisnis digital meningkat hampir 300%. Ini kebanggaan sebetulnya. Jadi yang bisnis digital data dari asosiasi juga ternyata di balik musibah ada berkah. Di balik musibah aya berkah, berarti tiasa disebat ya Pak.
upami pasca pandemi ieu janten UMKM teh janten leuwih muniang deui, malah mah tadi jumlahnya nambihan ya Pak nya? Ya. Di 4 jutaan. 4 juta jantan 5 jutaan. 5 juta. By name by address ada gaduh seharusnya dengan adanya bantuan produktif usaha mikro atau bantuan presiden gitu ya. Itu teh banyak yang daftar, saya UKM, saya usaha mikro muncul gitu ya dengan apalagi kemudahan nomor induk berusaha, izin usaha gitu kan. Sekarang juga ada juga yang informal kepada formal, ada yang perusahaan perorangan menjadi perusahaan menjadi CV atau PT, ini juga sudah mulai meningkat. Hatur nuhun Pak Tutus, abi badeka Pak Sugianto. Pak Sugianto, upami numutkeun Bapak ya ti Icopin University. Nasib ti koperasi pasca pandemi kumaha Pak? Upami tadi kan highlightnya seueurna ieu teh UMKM anu leuwih muniang teras oge leuwih sumanget kumargi sapertos NIB atanapi oge seueur pisan lah anu hoyong ieu usaha mikro abi teras oge pasaratan-pasaratana dipermudah. Nah, upami koperasi nasibna kumaha Pak Sugianto? Iya, terima kasih. Hatur nuhun. Iya, saya pikir saya pakai bahasa Indonesia lebih banyak. Enggak apa-apa Pak, asal jangan bahasa Arab, sok diaminkan. Iya, karena grogi lihat Pak Kadis pakai bahasa Sunda terus. Baik, saya pikir begini, ya, yang dihadapi selama COVID, ya, artinya selama pandemi antara koperasi dan usaha kecil itu pada dasarnya sama. Ya, tetapi yang kita lihat memang harus juga dari sisi positifnya. Ya, positifnya apa? Memang tuntutannya memang akhirnya harus memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang lebih masif, lebih lebih rutin begitu, ya. Karena memang itu menjadi alat dan kalau itu bisa digunakan, saya pikir bisnis ini juga akan menjadi sangat efisien. Kenapa? Karena konsumen tidak harus datang begitu ya, tempat juga mungkin tidak harus menyewa dengan mahal begitu. Nah, ini dampak-dampak positif yang bisa kita raih. Nah, bagaimana dengan koperasi? Sebetulnya koperasi sendiri juga sangat terdampak dengan adanya pandemi itu ya, terutama koperasi-koperasi sektor real. Misalnya usahanya usaha kelontong, usaha toko begitu ya. Nah, ini kan kenapa? Karena biasanya konsumen anggota ini kalau mau membutuhkan barang kebutuhannya pasti datang ke koperasi. Ya. Nah, selama pandemi dengan adanya larangan keluar rumah dan sebagainya kan tentu saja mereka tidak semudah itu ya, karena koperasi agak lebih Pak Kepala Dinas, agak lebih sulit untuk menyesuaikan dengan perubahan itu. Itu nampaknya seperti itu. Kenapa? Itulah kelemahan sebuah organisasi yang formal. Koperasi ini kan formal. Beda dengan UKM tadi. Saya ingin berubah, diputuskan hari itu juga. Tapi kalau koperasi mungkin perlu waktu seminggu, 2 minggu, sebulan begitu untuk berubah itu lebih lama. Artinya tidak lebih fleksibel. Padahal yang dituntut lebih istilahnya lebih agile gitu ya, lebih lincah gitu. Tapi kenyataannya banyak koperasi yang menghadapi kondisi ini tidak mudah juga. Artinya banyak kendala-kendala. Apalagi kalau Pak Tutus tadi menyampaikan ya koperasi ini kalau disebut jadul begitu ya. Dari pengurusnya ada sebagian ya, ada sebagian. Tapi mau nggak mau sekarang ini sudah mulai berubah karena dengan adanya COVID ini tuntutannya adalah pengelolanya pun juga harus familiar dengan yang namanya teknologi, gitu. Jadi kalau pengelolanya tidak kompeten terhadap teknologi, ya bagaimana dia mau mengoperasikan bisnisnya? Karena harus kompetitif itu tidak hanya kompetitif dalam arti menjual barang, kompetitif juga menggali informasi. Kecepatan menggali informasi, kecepatan menyediakan informasi, ini menjadi penting. Apalagi kalau sudah bicara bisnisnya, gitu, e-commerce lah, marketing digital lah, begitu. Nah, ini kan harus menyesuaikan. Mau tidak mau yang mengelola itu siapa? Pasti anak muda, gitu. Itu dugaan saya seperti itu dan saya lihat di lapangan. Kalau saya tanya, pengurusnya sudah seusia saya, ya sangat sulit untuk mengaplikasikan itu. Rata-rata mereka sudah punya karyawan yang relatif muda,
kemudian juga dengan kelincahan dia menggunakan teknologi itu. Ini dengan adanya COVID ini sebetulnya terjadi perubahan yang sangat positif juga kalau dari sisi bisnis begitu. Nampaknya akan menjadi efisien bisnis itu. Ya, mungkin ahli ekonomi ini nanti yang akan lebih jauh menjawab begitu. Siap, Pak. Nah, untuk tadi kan ada kendala-kendala, salah satunya adalah bagaimana untuk para pengurus yang mungkin sudah berusia untuk mengenal teknologi kan ini tapi terbantu dengan adanya para milenial begitu. Tapi kendala-kendala yang lain apa saja sih yang ditemukan pada saat koperasi ini berjalan di pandemi COVID-19? Tadi saya katakan seperti itu. Kemudian mau merubah bisnisnya itu juga tidak mudah. Gitu ya, karena biasanya bisnis koperasi ini sudah saya usaha simpan pinjam, saya buka toko koperasi itu misalnya gitu. Seperti itu. Kalau mau berubah, mengapa tidak mudah berubah? Karena di sana perlu teknologi lagi, perlu kompetensi SDM-nya lagi. Dan yang penting mau berubah kan butuh modal, butuh investasi. Ini tidak mudah. Gitu. Ya. Nah, kondisi inilah yang kadang-kadang menjadi kendala yang dihadapi oleh koperasi. Jadi memang tidak mudah jadi istilah saya tidak lebih lincah gitu ya, tidak agile gitu istilahnya gitu, dibandingkan usaha kecil. Kalau usaha kecil kan misalnya saya punya usaha, ibu punya usaha, saya mau putuskan ini, saya mau berubah hari ini, automatically hari itu berubah. Tapi kalau koperasi organisasi formal di situ ada pengurus, ada pengawas, ada manajer, ada karyawan, dan decision makernya kan nanti bisnisnya di anggota. Harus ngumpulin anggota, RAT dulu kalau perlu rapat anggota. Kan lama itu. Ya, jadi tidak lincah organisasinya memang. Sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain pada dasarnya juga begitu. Nah, kondisi ini. Kemudian hal-hal yang lain sebetulnya banyak juga. Ya, selain tadi permodalan, pengelolanya dan sebagainya gitu. Nah, kondisi yang lain yang dihadapi oleh koperasi ini, bisnisnya ini relatif monoton gitu. Ya. Jadi tidak berpikir bahwa kalau seperti topik FGD kita tadi, ya, ekosistemnya nggak dianalisis, nggak dilihat. Kalau saya memproduksi produk A ya sudah A saja, gitu. Ya, tidak berpikir bahwa A ini ada turunannya jadi B. Seperti rumah makan misalnya begitu. Kalau kita datang ke rumah makan, misalnya kesukaan kita makanan A misalnya gitu. Pasti akhirnya waktu kita di rumah makan itu pesannya tidak hanya A. Gitu kan? Karena di situ ada namanya pelengkap, komplementer gitu. Produk komplementer. Saya suka makanan tertentu tradisional dari kampung saya, biasanya di situ ada minuman teh yang hangat dikasih gula batu. Saya akhirnya beli. Gitu. Kemudian di situ ada pisang goreng. Oh, beli lagi. Gitu. Itu kan makanan-makanan produk-produk yang sifatnya turunan, melengkapi. Nah, seperti itu yang mestinya harus dipikirkan jauh ke depan. Ini namanya produk komplementer. Seperti kita pakai apa itu, Pak? Pakai HP, ya, atau kita pakai laptop. Apakah kita produk kita itu misalnya apa? Misalnya MS Word yang kita pakai, gitu, ya, nah, Excel, PPT, gitu misalnya. Apa kita itu produk itu sendiri-sendiri? Itu kombinasi, Pak. Baik, Pak Sugianto. Jadi tentunya ini bagaimana caranya teknologi ini harus lebih dikenalkan kepada pengurus-pengurus yang memiliki lanjut usia, tapi juga tentunya bagaimana ini bisnisnya agar tidak monoton, begitu ya. Saya akan ke Bu Suratmi. Bu, kumaha ieu teh kondisi bisnis Ibu kan di bidang tekstil. Nah, pasca pandemi teh gimana Bu, ini 2 tahun nih Bu. 3 tahun mungkin. Ya mau 3 tahun, siap ya. Bagaimana Bu kondisinya bisnisnya sekarang? Kalau untuk saat ini ya, mungkin mohon maaf saya juga bahasanya Indonesia ya, karena saya iri tadi dengan Bapak. Gak apa-apa, penonton semuanya juga nggak pakai ini Bu, nggak apa-apa. Tenang saja Bu. Asalkan Bu ulah bahasa Arab Bu. Sok ngadu langsung amin aja ya. Jadi saya sendiri pelaku bisnis dan sebetulnya tadinya saya pegang tekstil beberapa perusahaan yang saya pegang. Saya membawahi beberapa ribu karyawan mungkin ya. Dari tahun 2020 mulai pandemi COVID tersebut ya,
sangat luar biasa, bahkan ada satu factory yang sempat ditutup sampai kita harus mencari inovasi baru, bagaimana harus mencari supaya mereka tidak tenggelam dalam kesusahan untuk mencari nafkah begitu kan. Jadi akhirnya saya pun juga dari 2020 itu juga seperti Bapak tadi, kita harus pandai-pandai berinovasi diri. Kalau dengan keadaan seperti ini kita mengikuti alur saja tanpa kita berinovasi, ya kita akan tenggelam dengan sendirinya, meskipun tadi kita yang begitu besarnya, tapi kalau kita tidak berinovasi, yang dengan Pak Kadis tadi juga sampaikan, meskipun koperasi itu dianggapnya kolonial, dianggapnya ya maaf ya mungkin dianggapnya kurang ketinggalan zaman lah semacam itu, tapi sebetulnya untuk saat-saat ini memang sangat membantu. Itu terutama untuk beberapa user-user saya itu juga sangat terbantu dengan adanya koperasi tersebut, karena tadinya saya hanya pegang tekstil, saya tidak terjun dalam fashion. Saya fashion ini baru launching di tahun 2022, alhamdulillah Pak. Nah, tahun 2022 saya baru launching, itu pun saya menggait mereka-mereka yang mohon maaf, yang sempat dirumahkan, yang sempat terbengkalai dengan kondisi yang seperti sekarang gitu kan, dan kondisinya memang sangat luar biasa untuk tekstil, sangat terpuruk sekali dari tahun 2020 sampai sekarang memang terpuruk gitu ya. Kemarin yang kami prediksikan sebelum Lebaran tahun 2022, prediksi kami akan meningkat, tekstil akan meningkat, memang meningkat, daya beli meningkat, sangat meningkat tajam daya belinya. Tapi harga pun juga ikut meningkat. Jadi dengan harga yang meningkat, akhirnya kami pun mungkin Bapak juga sebagai pengusaha juga, sebagai pebisnis juga akan merasakan akibat dampak tersebut. Karena HPP yang kita keluarkan itu tidak sesuai dengan harga jual kita gitu. Yang tadinya saya hanya pegang tekstil, saya lari ke konveksi, saya bikin fashion, saya bikin apa yang harus bisa saya jual, harus saya bisa produk, supaya saya bisa menciptakan lagi lapangan pekerjaan dan saya bisa tetap harus berdiri. Nah, itu salah satunya. Saya diperkenalkan dengan Pak Kadis. Ya, siapa tahu ada bantuan dari Pak Kadis begitu. Harapan kami kan demikian. Kami sebagai pengusaha UMKM, memang harapan kami kita membutuhkan support juga dari masyarakat, dari semua media juga kita membutuhkan, karena memang betul saat ini yang sangat luar biasa itu market kita memang dengan media. Dengan media elektronik sangat luar biasa, dan betul tadi yang disampaikan bahwa media elektronik memang sangat meningkat tajam, itu betul sekali. Bahkan sampai anak pun, pengalaman saya sendiri, anak saya sendiri pun yang tadinya tidak tahu tentang beli online, GoFood segala macam, so kan udah pinter sekali gitu kan. Jadi dengan COVID ini ya ada plus minusnya ya, positifnya ada, negatifnya pun juga kita ada, dampaknya juga ada. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan tahun 2022 hampir selesai ini, kita di tahun 2023 kita akan mengalami perekonomian yang normal kembali. Amin. Sip. Bu, kan ini karyawannya banyak begitu ya. Betul. Dan juga Ibu berawal dari hanya tekstil. Iya. Lalu inovasinya ya beralihlah ke fashion. Lalu inovasi-inovasi apa saja sih yang dilakukan oleh pelaku? Kan Ibu ini pelaku nih. Inovasi apa saja yang dikeluarkan nih? Boleh dong bagi infonya untuk kita ataupun untuk pemirsa Brukbrak agar lebih bangkit lagi dengan inovasi-inovasi. Bagaimana? Iya. Tadinya yang saya sebut inovasi di sini, saya kan hanya penyedia bahan tadinya ya, seperti mohon maaf, ini yang saya pakai ini ada tadi, ini milik saya sendiri, produk saya sendiri. Ini hanya saya menjadikan bahan yang berupa gulungan, kami produksi dari benang sampai ke kain mentah, sampai kain jadi. Akhirnya karena market kami juga slow, market kita turun, saya berinovasi membuat baju. Saya buat baju sendiri, saya bikin kerudung sendiri, saya jual sendiri, saya bikin baju batik yang market saya ke yayasan-yayasan, lari saya ke sekolah-sekolah, lari saya ke travel-travel, dan untuk baju-baju ya kami bikin menyediakan untuk pemesanan-pemesanan yang saat ini masih tertentu ya, karena mohon maaf saya juga baru mulai di fashion ini baru mulai di tahun 2022. Saya baru launching dari tahun 2022 ini, dan ada produk kami yang baru itu kita bikin baju muslim, bahan spray, mukena, terus kerudung, terus kami juga bikin baju koko juga. Kami bikin pemesanan seperti kemarin yang alhamdulillah sekali saat graduation saya juga terbantu sekali karena banyak yang pesan baju toga. Iya, baju toga. Kami juga menyediakan jasa-jasa tersebut. Nah, ya alhamdulillah itu inovasi yang
dari apa yang saya miliki, modal yang saya miliki, yang saya tidak harus mengeluarkan modal terlalu banyak. Jadi saya udah tahu speknya di mana, lanjutnya kemana gitu. Ibaratnya orang dari TK masuk naik ke SD, dari SD masuk SMP, SMP masuk SMA, itu speknya sudah ada gitu. Jadi ya alhamdulillah saya tidak mengalami kesulitan, hanya satu kesulitannya, modal saja. Siap. Oke, saya akan ke Pak Asep. Pak Asep, selaku ekonom Unpad, ini tantangan yang terbesar antara UMKM dan juga koperasi. Tantangan terbesar yang dihadapi berat mana sih selaku ekonom Unpad? Apakah berat di koperasi? Apakah sangat berat di UMKM atau seperti apa? Sebetulnya kalau kita di masa pandemi COVID-19, Pak, ini tantangan kan pasti sangat banyak sekali antara UMKM dan juga koperasi. Apakah tantangannya lebih berat untuk di koperasi kah? Karena tadi kan untuk memasuki era digital, UMKM juga tentunya bagaimana caranya ini untuk membawahi ya kalau misalnya ibu ratusan bahkan ribuan karyawan begitu ya. Nah, sebenarnya tantangan yang terberat di masa pandemi COVID-19 antara UMKM dan juga koperasi lebih berat mana sih, Pak? Atunun Kang Iko, sorot Kang Tutus mah Iko Suriko. Dan ke Kang, kalau pami kita bilang koperasi dan UMKM itu berat mana? Gitu. Salah nama pami UMKM itu adalah anggota koperasi, berarti kan dua-duanya juga sama, gitu ya. Jadi selama ini hanya selama iya ada perbentenan gitu ya. Itu koperasi itu anggotanya saha gitu kan. Tapi kami dilebetkan misalnya UMKM itu adalah anggota koperasi, jadi selarasnya tantangannya hampir sama semua gitu kan ya. Covid kemarin itu kita bicara semua pasar menurun. Jantan pasar nanurobi kan. Jantan pasar nanurobi. Market udah pasti berubah. Terus akses pasarnya oke benten gitu kan ya. Kunaon gitu. Kamari misalnya kunaon sih UMKM tidak bergerak ya. UMKM tidak bergerak karena pasarnya tidak ada. Contoh nu paling gampil ya. Pasar baru. Ya, kemarin-kemarin hancur semua ya, Kang. Semua pasar yang konvensional itu mati, kira-kira gitu. Jadi pelaku yang ada di konvensional maka berubah tadi ke digital. Dan sekarang yang berubah adalah pasarnya juga berubah. Orang yang tadinya misalnya orang yang mau datang ke Bandung, gitu kan ya, sekarang nggak perlu ke Bandung. Kenapa? Karena COVID, gitu kan ya. Positif COVID tuh terkengeng. Tapi pami orang Bandung, Kang, Jawa Barat khususnya, abi yakin. Kunaon tadi kalau bahasa Indonesia nama inovasi gitu, inovator. Tapi orang Bandung, orang Jawa Barat mah sadayana oge motekar. Sagala rupi nu aya di kota di Jawa Barat pasti tiasa dijantenkeun usaha nu tiasa didamel sanes. Contoh nu paling gampil Kang Iko ya. Pada saat Covid kemarin itu adalah produk kesehatan. Produk-produk nu naminah sehat, wah pokoknya mah diical beres, meningkat. Terus naon deui? Tuangan Kang. Tuangan nu salami ieu misalna urang di kantor ya. Kan makan mang sajalmi. Tapi begitu Covid maka karena saur Kang Tutus mah work from home gitu kan ya. Damelna di bumi, maka teu mungkin kan urang pesen kanggo nyelira. Maka pesanan akan bertambah. Maka kemarin itu produk-produk makanan itu tetap meningkat. Jadi challenge-nya kita, tantangan kita adalah semua orang di kita itu semua pasti ada positif negatif. Tapi namina pengusaha, jawara teh ya tadi. Namanya jawara pasti ada motekar, pasti menilai peluang. Dan di setiap ada saur sepuh kapungkur mah di dalam setiap satu kejadian pasti ada hikmah dan manfaat gitu. Covid oge insya Allah saur Pak Tutus mah pokoknya mah kapayun insya Allah UMKM Kota Bandung Jawa Barat khususnya akan saya kunaon ayeuna
orang-orang di Jakarta, seluruh Indonesia, itu adalah market yang terbesar, ya, market yang terbesar untuk produk Jawa Barat, gitu ya. Makanya kalau kita bilang pasar yang pertama adalah pasar tradisional tadi, kemudian pasar yang kedua adalah pasar modern. Pasar modern sekarang kan lumayan, rada tutup juga ya, gitu. Kemudian yang terbaik itu adalah pasar pariwisata. Di mana tempat ada pariwisata pasti di situ UMKM bergerak, gitu ya. Jadi makanya Kapayun UMKM di pariwisata akan terus berkembang. Ulah kemana-mana tetap di Brukbrak. Aturun pemirsa, masih kini ngabadungan Brukbrak, mangga diantos oge interaktif di 540 genep-genep 77, mangga ye para pelaku UMKM atau napi oge anggota koperasi nu bade naros, mangga di 540 genep-genep 77. Abi bade ka patutus apa ieu teh kan upami DKI Jakarta cenanya ieu tos ngarayakeun milangkarana upami ke Jawa Barat kumaha ieu Pak menampilkan UMKM agar lebih nyata begitu kepada masyarakat, Pak. Janten Melangkara Jabar ya. Sami kan dari Jabar mah kaping 17 kaping 18 Agustus ulang tahun teh. Ya biasa gebiar karena memang ayeuna mah kan pas di mana-mana atuh 20 kamu kata aya UKM juara di ieukeun apalagi UKM teh kaping 12 Agustus oge sami UKM hari UKM nasional. Ayeuna hari koperasi nasional kaping 12 Juli. Nanti aya hari UKM nasional. Tapi namanya 2 tahun ya namanya. Nah, itu kan setiap momentum teh manfaatkan lah. Naon anu kedah kita dipromosikan. Itu salah satu tugas kita gitu kan. Tadi nyambung tadi ya, kita ingin saya akan bacakan sesuatu barangkali ya. Da waktuna samporet gitu teh. Samporet jadi tiasa bahasa samporet. Samporet teh lamun dalam bahasa Indonesia mah di tiasa itu bahasa Sunda di Indonesia kan anu cepat. Bisa. Translate teh sok. Singkat ringkas terbatas. Singkat ringkas terbatas. Jadi koperasi tehnya mungkin terlihat kecil dibanding retail store di mall. Terlihat kuno dibanding konsep store atau bahkan terlihat rumit dibanding finance app hari ini. Namun itu hanya asumsi dan persepsi lama tentang koperasi. Kini koperasi telah bertransformasi memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, menjamin keamanan, menjadi solusi dan bahkan membawa perubahan luar biasa dari tetangga kita hingga bangsa dan negara. Jadi abdi mah di hari koperasi nih, mumpung ada kesempatan dengan TVRI. Anu penontonan, anu pemirsa nanti menyebar sa Jawa Barat, sareng sa nasional. Hayu atuh mengajak semua masyarakat lintas generasi baik baby boomer, milenial hingga Gen Z untuk menjadi bagian dari pergerakan dan semangat yang sama. Ayo berkoperasi. Koperasi anu bagus teh, ari secara skala usaha kan UKM kecil-kecil. Kecuali ibunya anu tos ageng. Eta mah kan karena memang sudah punya bisnis besar dengan karyawan besar kan cukup dengan sendiri saja dia bisa berjalan. Tapi yang kecil-kecil secara skala usaha kan agak repot. Tukang kue saja, Bu. Kalau dia beli bahan baku untuk bikin kue tarigu, gula rafinasi segala macam kan awis lamun ngeteng. Tapi lamun tergabung dalam koperasi kan menjadi lebih efisien dan lebih murah. Pasti bahan baku nanti efektif kan jadi murah nanti menjual barangnya juga. Makanya saya sedang mengembangkan koperasi sektoril dan sudah ada di daerah Caket Oge. Dia menyediakan bahan baku baik terigu segala macam. Anggotanya terus 300 lebih para UKM anu icalan. Jadi pada saat kan biasa ada UKM hoyong nanti nganjuknya. Jadi bahan baku ge hoyongna menganjuk dibayar nanti engkewe tos 14 hari cenah. Tos payu barangna diical namanya dibayar. Nah, iya kan kudu sabar ari pengurus koperasi mah. Sepanjang itu aya modal kenapa tidak? Tariguna disadiakeun, terus gulana disadiogikeun, sagala
NIB kan berenang si tukang kue UKM teh untuk ngurus izin teh rada hese. Tah eta teh tanggung jawab koperasi, ku koperasina teh difasilitasi. Atuh halalna cenah kumaha. Tah eta oge sami difasilitasi ku koperasi. Nah, difasilitasi ku koperasi oleh Dan karena koperasi itu nu kita sae harus mah, berkoperasi anu sae nya. Upami nu mana koperasi nu sae teh mah geus sumping ka kantor Bapak. Mungkin ninggal koperasi mana nu sae nya. Atuh. Hatur nuhun Pak Tutut, Pak Sugianto, Ibu dan juga Bapak Asep. Tentunya sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kayaknya nanti kita bikin 2 episode aja ya. Panjangnya. Panjang pisan nuhun. Atuh. Jadi engke aya tantangan 2.0 kitu nya ayeuna mah 1.0. Mugia wae tangtosna dina ngareah-reah atarapi milangkala hari koperasi dina dangat ayeuna janten leuwih zilenial koperasi mangga hayu berkoperasi. Tentunya dengan berkoperasi tentunya kita memiliki banyak keuntungan. Koperasi yang seperti apa dulu? Datang dulu lah ke kantor Pak Tutut. Siap ya. Hatur nuhun sadaya pamirsa Brukbrak anu tos mancen Brukbrak dina dangat ayeuna. Sim kuring Frederico sareng reng-rengan anu mancen tugas ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu ciri Kang Yudi. Kami badai berkoperasi tekan kasbon kade. Parantos, Bu. Parantos? Koperasi sekolah. Koperasi sekolah. Sami abdi ge nyicilnya. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka. Tuguh tujuan anak kaharti masalahna tetep aya aturan mi butuh kejujuran teu bisa sambarangan gumantung kepentingan Brukbrak dina dialog sangkan brek-brek masalahna jujurna silih asah asih asuh sangkan brek-brek masalahna rakyat cinta marentah Dah kumakulah. Satunya wajib. sangkan brek-brek masalahna jujurna silih asah asih asuh sangkan brek-brek masalahna rakyat cinta marentah Dah kumakulah. Brukbrak sudah Brukbrak cenah ulahila pantengkeun Brukbrak dinten Salasa tabu 5 deui ka tabu genep sonten di TVRI Jawa Barat. Hatur nuhun.